Kelia, selamat bergabung pada kebaktian online pagi ini. Hari ini kita akan membahas mengenai dunia malam yang akan dibawakan oleh Kak Stefanus. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai kebaktian Youth pada pagi ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan memulai kebaktian Youth pada pagi ini, kiranya Engkau sendiri yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Mari kita akan ibadah Youth pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Sungguh Indah. Karena sungguh indah pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar
teman-teman, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Stefanus, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna sampai hari ini. Tuhan, Kau masih memberikan kami kekuatan, memberikan kami kelegaan supaya kami bisa terus melayani-Mu lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, dan sekali lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, beri kami motivasi yang benar-benar tulus untuk kami bisa mendengarkan dan bisa melakukan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja sehari lepas hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Hal yang demikian kita akan menyepelekan Tuhan, meninggalkan Tuhan, karena untuk daging ini, untuk hawa nafsu kita seakan-akan enak. Itu lebih enak daripada kita ke gereja, daripada kita belajar firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini sebelum lebih jauh, mari kita baca ayat yang menjadi dasaran di mana sharing kita atau firman Tuhan pada saat ini. Kita buka di dalam kitab Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-24. Efesus 4 ayat 17 sampai ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang dinyatakan dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk sharing pada saat ini, di mana dikatakan bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tadi saya katakan bahwa kalau kita belum pernah menginjakkan kaki pergi ke clubbing atau ke tempat dunia malam tersebut, jangan pernah mencoba, karena sekali kita mencoba kita akan terjerumus. Karena itu secara hawa nafsu, secara keinginan daging kita ini itu enak, tapi itu bodoh. Firman Tuhan di ayat ke-18, karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Itu orang yang bodoh. Kenapa? Cari apa tuh di sana? Kita mau ngapain ke sana? Satu ya. Kalau kita anak youth, anak yang kita orang yang percaya kepada Tuhan, baik dia sudah menikah atau orang yang belum menikah, artinya sudah dewasa, dia sudah bisa mencari uang. Cari uang sulit, apalagi saat-saat seperti ini. Kita ke sana pakai uang enggak? Pakai uang. Kedua, yang kita cari di sana itu apa? Oh, ketemu dengan lawan jenis pasti. Seorang laki-laki, seorang perempuan yang normal pasti mencari lawan jenis. Kenapa harus ke sana? Ada banyak kok. Kalau kita ingin dapatkan teman, kita mungkin pakailah medsos ini dengan Facebook, Instagram. Kita bisa menjalin hubungan, artinya cari teman yang baik. Dan ketika kita sudah mendapatkan hubungan yang baik, kita bawa di dalam doa. Selalu kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, kenapa harus doa? Teman-teman, saya selingan dengan satu kesaksian. Kemarin saya pada tanggal 2 itu 2 bulan Juli ini, kan dari kantor itu
meminta supaya setiap karyawan kalau secepatnya divaksin. Saya sebenarnya tidak mau divaksin. Kenapa? Karena vaksin ini kalau kita lihat yang sudah vaksin pun kena. Nah, satu hal, vaksin diadakan pemerintah. Satu, kita kata firman Tuhan kita harus tunduk karena mereka adalah wakilnya Allah. Kedua, itu permintaan. Akhirnya saya berdoa gini. Saya memang tidak mau. Saya cuma bilang berdoa. Saya kerja dulu putar. Saya bilang sama istri saya bahwa ya saya mau vaksin nanti kalau sudah selesai kerjaan. Kalau belum selesai saya belum mau pergi. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini izinnya Tuhan, jam berapapun saya ke sana, ke tempat vaksin. Dari rumah saya ada tempat sentra vaksin, saya ke sana. Dan sebelumnya itu disuruh daftar lewat online. Nah, saya sudah daftar, keluar nomor saya tapi masih lama. Oke, saya ke tempat yang saya tuju tadi, ke dekat rumah itu. Di sana cuma suruh bawa KTP aja. Ya, saya berangkat jam 3 sore, jam 3 dan dilayani. Artinya saya berkesimpulan bahwa apa yang saya melakukan, saya berdoa. Nah, di sini gunanya kita kenal Tuhan. Di sini gunanya kita mengandalkan Tuhan. Jadi saya kembali lagi dengan firman Tuhan bahwa kalau kita mau mendapatkan suatu pasangan hidup, tidak usah ke kelabih atau kita tidak usah ke namanya hiburan malam. Percuma, itu semua sia-sia. Karena yang ada di sana, lawan jenis yang kita cari itu hanya mencari uang. Dia cari uang dan kepuasan hawa nafsunya. Sama dengan kita, kalau kita sampai terjun ke tempat yang demikian, yang kita cari itu sebenarnya dalam pikiran kita itu hanyalah hawa nafsu. Di gereja banyak, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti. Karena setiap kita sudah Tuhan siapkan segala sesuatu. Jadi pasangan hidup kita Tuhan sudah siapkan. Kita mungkin, ya memang kita berusaha mencari. Tapi ketika kita mendapat, kita berdoa, itu benar enggak Tuhan? Punya saya. Itu benar enggak kalau saya laki-laki, tulang rusuk ke saya ini benar enggak? Karena apa? Sekali menikah itu selama hidup kita, seumur hidup kita. Nah, dua hal. Yang pertama, kesana cuma sia-sia pakai duit. Kita kesana mencari namanya atau memuaskan hawa nafsu. Dan kalau enggak Kak, saya kesana mau cari hiburan, dengar musik. Sekarang di handphone aja orang bisa dengar musik. Streaming dong, dengar lagu, taruh handsfree. Jalan kan, tidak bayar. Iya memang mengeluarkan uang tapi tidak mahal, semahal itu. Lagu yang sama, cuman keadaannya yang berbeda. Kenapa kita cari hal yang mahal? Kenapa kita cari hal yang sulit? Terus kok saya ke sana melihat biar dilihat teman-teman, dianggap teman-teman bahwa itu keren. Kita bisa minum. Kenapa mau minum? Di sana pasti ada miras kan? Ngapain kita mau minum? Itu sulit. Orang minum minuman keras itu bukan menjadi suatu laki-laki yang hebat, menjadi perempuan yang luar biasa, bukan. Habis minum, bayar, mabuk, susah, pusing kepalanya. Setelah pusing, bangun bukan enak yang dapat, ya tambah pusing. Jadi jangan kita sampai terjun ke dunia yang demikian. Kalau kita diajak orang, diajak teman mau menuju ke sana, kita selalu ingat firman Tuhan yang kita baca saat ini. Itu hanya memuaskan nafsu kita. Hanya orang bodoh yang mau ke sana. Loh kok bodoh? Sana kan enak. Ngekek-ngekek, ketawa-ketawa, mau senang-senang. Iya, pada saat itu. Kalau kita mau senang-senang, kita bisa lihat hal yang lucu-lucu. Kita mungkin bisa bergurau sama teman. Nggak usah namanya dunia malam. Dunia malam ini benar-benar gelap. Namanya malam itu pasti identiknya dengan gelap. Kenapa kita harus yang gelap? Yang terang kita jalankan, itu lebih enak. Jadi buat setiap yang menyaksikan siaran ini, bahwa kalau kita belum pernah ke dunia malam, jangan pernah coba. Firman Tuhan sudah menegaskan dan kita sudah mengenal Kristus.
dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Sekian tahun kita mengenal Kristus, hanya sekali kita kedatang ke dunia malam ini, ke clubbing ini, habislah, sia-sialah hidup kita. Dikatakan di ayat yang ke-17, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sia-sia semua. Dunia semakin tua. Dunia Tuhan semakin waktunya semakin dekat untuk datang kedua kalinya. Saya bukan menakut-nakuti, semua orang akan tahu. Coba lihat saat ini yang ada di sekitar kita, khususnya di Pulau Jawa. Ambulans setiap hari, banyak ambulansnya. Bukan ambulans sebenarnya, itu bawa orang yang meninggal. Di rumah sakit begitu banyak. Kita lihat saat-saat ini, semakin tua dunia ini. Mari teman-teman, saya ajak supaya tidak menjalankan atau mencoba hal yang demikian. Kalau yang sudah terjerumus, cepat-cepat sadar, kembali dan minta ampun sama Tuhan, bertobat. Dan semua yang sudah dikerjakan, salah kita kerjakan, ada satu kesempatan, ada satu anugerah yang Tuhan bukakan buat kita untuk datang lagi kepada Tuhan. Ini yang menjadi sharing kita pada saat ini. Saya berharap dan saya sendiri pun belajar bahwa ketika ada yang mempengaruhi hal yang demikian, saya punya Tuhan yang luar biasa. Teman-teman, kalau hanya saya tambahkan suatu hal bahwa kalau hanya memuaskan hawa nafsu, Tuhan sudah siapkan buat kita suatu tempat. Kamu menikah, kita menikah, sudah punya pasangan hidup, sudah disahkan di dalam Tuhan, terserah kamu buat apa sama istri atau suamimu. Itu Tuhan sudah siap. Suatu wadah yang Tuhan tidak pernah, Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi Tuhan sudah siapkan buat kita bahwa ini loh buat kamu. Kalau kamu ingin memuaskan hawa nafsumu sama istri atau suamimu. Kalau kamu ingin minum, minumlah air yang ada. Sehat kan? Daripada kamu minum alkohol, membawa penyakit. Banyak orang yang sering mengkonsumsi alkohol, ginjalnya kena, semua organnya rusak. Itu bukan bilang, wah itu orangnya kuat, bukan. Tuhan tidak pernah melihat. Ingat tak ketika Tuhan Nabi Samuel disuruh Tuhan untuk memilih, dilihat kakak-kakaknya Daud gagah perkasa yang kuat, tidak dipilih, yang dipilih Daud. Karena setiap kali Tuhan melihat hati seseorang, perilaku seseorang. Inilah yang jadi renungan kita pada saat ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita, buat saya dan saudara, buat teman-teman youth, khususnya youth GBT Galilea, supaya senantiasa setia di dalam Tuhan. Jangan pernah mencoba dugem, jangan pernah mencoba hal-hal yang tidak baik. Tetapi ingatlah, Tuhan mengawasi kita 24 jam dalam sehari, dan selamanya kita hidup diawasi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami percaya setiap anak Tuhan, setiap anak-anak youth ini, biar dikuatkan imannya, dikuatkan iman kami semua Tuhan, supaya kami tidak terjerumus di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.